Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Melki Pangaribuan. Salve. Hari ini kita merenungkan kembali tentang murid-murid dan Yesus. Aduh, Yesus lagi dan murid lagi, ada apa ini? Dan ternyata Yesus dalam bacaan hari ini mengutus para murid. Dia memberikan kuasa dan tenaga. Sepertinya kita masih bingung, tenaga seperti apa? Tapi yang paling penting adalah kuasa Tuhan dan kuasa Roh Kudus diberikan pada murid untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah dan juga menyembuhkan orang-orang yang sakit. Yesus berpesan kita tidak usah bawa apa-apa, kita melayani dengan kuasa Tuhan dan semua dicukupkan. Realitas zaman sekarang di saat ini kita mungkin perlu transportasi, akomodasi dan sebagainya. Tapi itu semua jangan khawatir. Tuhan sudah menyediakan walaupun juga ada cara-cara yang kita tidak duga bahwa Tuhan sudah menyediakan. Nah, kalau dulu kita harus ke desa, ke kota dan sebagainya, sekarang sudah antar kota, antar provinsi, antar negara bahkan. Nah, pada kesempatan hari ini kita mau merenungkan kembali pengalaman akan kuasa Roh Kudus, akan kuasa Kerajaan Allah. Yesus yang memberikan kuasa itu, memberikan itu juga kepada kita. Nah, ada satu pengalaman yang memang ternyata saya sadari untuk pemberitaan Kerajaan Allah biasa atau menjadi bagian dalam hidup saya. Tapi untuk menyembuhkan orang, nah ini juga pengalaman yang menarik. Saya juga merasakan disembuhkan oleh Tuhan melalui imam, atau pendoa-pendoa yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Memang kuasa yang benar-benar mengusir setan itu diskusi yang sangat panjang. Tapi kita sebagai orang beriman, asal kita percaya dalam iman kita pada Tuhan, dengan kuasa Tuhan kita dapat menghalau setan-setan. Pengalaman disembuhkan dan juga memberitakan menjadi bagian penting dalam hidup saya. Ketika kita berdoa, kita percaya Tuhan juga memberikan kuasa itu kepada kita. Saya yang merasa disembuhkan Tuhan, yang sudah mengalami kuasa Tuhan, terpanggil untuk memberitakan Kerajaan Allah, memberitakan kasih Tuhan, memberitakan Injil Tuhan dalam berbagai apapun yang Tuhan sediakan. Lewat media sosial, melalui pewartaan seperti ini, dan juga saya mau membagikan sukacita itu, keselamatan yang sudah saya peroleh. Pada kesempatan ini kita diajak juga, apakah kita malu memberitakan Kerajaan Allah? Apakah kita ragu? Pemberitaan seperti apa sih yang Tuhan inginkan, yang ingin kita berikan kepada orang lain? Satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah pengalaman cinta kasih Tuhan, pengalaman disembuhkan, pengalaman diberkati Tuhan. Itulah yang kita bagikan kepada orang lain. Tidak perlu kita harus menjadi orang hebat terlebih dahulu. Di dalam keluarga biarlah sukacita itu lahir baru ataupun kita mendapatkan kuasa dari Tuhan itu adalah menyayangi suami, istri, dan anak-anak. Itu suatu pewartaan. Pemberitaan Kerajaan Allah. Bahwa mereka merasakan kasih Allah yang begitu besar melalui diri kita. Dan kita salurkan kepada orang-orang terdekat. Dalam komunitas, ya kita tahu. Apakah kehadiran kita menjadi orang yang memberkati atau memberikan sukacita pada orang lain? Demikianlah juga di masyarakat. Apakah kehadiran kita membuat orang lain juga ikut sukacita, mendapat inspirasi bahwa kasih Allah itu nyata dalam hidup kita? Apakah justru kita menjadi orang-orang yang menyimpan sukacita itu hanya untuk diri kita sendiri? Bila iya, marilah kita mendoakan juga orang-orang yang membutuhkan doa-doa kita.
Kita memberikan kesempatan juga kepada orang-orang untuk merasakan kasih Tuhan. Semoga dalam permenungan ini kita diajak kembali menjadi orang-orang yang mau menjadi murid-murid Yesus yang memberitakan kerajaan Allah dan juga menyembuhkan banyak orang dengan doa, dengan sukacita, kebahagiaan, dan kegembiraan. Demikian, mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah ya Allah, kami bersyukur dan terima kasih bahwa kami Engkau utus menjadi pemberita-pemberita Injil Kerajaan Allah. Biarlah hal-hal sederhana kami mau berbagi sukacitamu, berbagi keselamatan yang Engkau berikan pada kami, kepada orang-orang yang memang membutuhkan, dan bahkan orang-orang dalam keluarga kami sendiri dan komunitas. Biarlah kehadiran kami menjadi sukacita dan kegembiraan keselamatan, bahwa Engkau hadir dalam hidup kami dan orang lain merasakannya. Hal-hal itu saja Tuhan kami mohon, agar Engkau utus kami dalam hidup-hidup kami yang begitu banyak tantangan dan godaan. Semua doa ini ya Tuhan kami sampaikan kepadamu dengan pengantar Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dadah.